Oke, baik, terima kasih Mbak Vera. Tadi sudah panjang lebar dengan Prof. Andreas tentang saya bilang adalah meta studi tentang leadership itu apa. Nah, pada kesempatan berikutnya ini saya akan membawa kita bersama untuk digging down. Oh, ternyata leadership itu penting. Ternyata ada banyak hal yang harus dipelajari dalam konteks leadership. Mindset-nya seperti apa, trait-nya seperti apa, perilakunya seperti apa. Nah, kemudian pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana kita mengembangkannya di dalam dua konteks. Jadi nanti saya minta rekan-rekan berpikirnya pada waktu kita berdiskusi dalam dua konteks. Konteks yang pertama adalah Anda sebagai leader di dalam organisasi, bagaimana mengembangkan kompetensi kepemimpinan di organisasi Anda. Konteks yang kedua, teman-teman nanti berpikir bagaimana mengembangkan kepemimpinan diri kita sendiri. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan pooling dulu. Mbak Vera bisa melakukan pooling selama 1 menit aja. Jadi saya minta seluruh rekan-rekan untuk segera mengisi supaya kita bisa melihat petanya seperti apa. Silakan Mbak. Ya, silakan. Poolingnya diisi. Langsung diklik saja di situ. Terlihatkah poolingnya? Ini belum jalan kayaknya. Bu Vera. Kenapa? Jadi kalau tadinya bisa ngisi nih, tapi kok sekarang malah nggak bisa ya? Bisa kok ini. Nah, masih jalan. Masuk nggak? Oke. Ya, lagi masuk, lagi jalan nih, 10%. Oke. Ini kayaknya lagging mungkin. Ya? Lagging ini. Pak Diki bisa mengisi? Kalau co-host ternyata nggak mengisi, melihat. Oh, kalau co-host tidak mengisi. Oke, baiklah. Jadi ternyata diklik-klik nggak bisa kalau co-host. Udah ini ya, udah pengennya ngisi ya Pak Diki ya? Iya, nggak jadi tapi nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Ini bisa adalah hasilnya. Dibaca Mbak, saya nggak bisa. Oke, saya udah bisa baca. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki leadership development program? Ada 30% yang tidak. Kemudian pertanyaan kedua, kapan terakhir kali Anda mengikuti leadership development program? Sebagian besar di bawah 2 tahun, bagus. Kemudian yang berikutnya, leadership development program yang diselenggarakan perusahaan, bagus nggak? Gitu ya. Setuju, artinya dibilang bagus. Yang keempat, berdampak langsung terhadap kinerja, setuju, 49%. Dan kemudian perusahaan Anda memiliki pool of leader yang cakap dan kompeten, setuju. Artinya secara rata-rata bagus. Oke. Poolnya sudah membantu saya untuk mendapatkan peta konteksnya teman-teman. Jadi nanti supaya kita diskusinya menjadi lebih mudah, saya persilahkan nanti yang bertanya langsung aja supaya nggak lupa ya. Langsung di chat box, nanti akan dikolek sama teman-teman untuk ditanyakan pada waktu sesi question and answer. Nah, topiknya adalah action learning, finding the best way to develop business leader. Jadi, seperti di awal tadi, ternyata kita sadar sepenuhnya bahwa kepemimpinan penting dalam organisasi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Profesor Andreas, apalagi kondisi sekarang, kondisi di mana ada pandemi, ketidakpastian menjadi sedemikian tidak pasti, atau gampangannya menjadi semakin fuka istilah saya, kepemimpinan mendapatkan tempat yang menjadi lebih penting lagi gitu ya. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah, jadi selama ini bagaimana sih organisasi kita mengembangkan para pemimpinnya, dan Anda sendiri atau kita sendiri bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan kita gitu kan. Karena kondisi berubah-ubah, otomatis tadi dibilang bahwa tantangan menjadi pemimpin juga menjadi berbeda gitu kan. Dalam kondisi yang stabil, butuh gaya kepemimpinan yang berbeda dibandingkan di dalam konteks VUCA seperti sekarang. Nah, ini saya berikan kepada Anda teman-teman background gitu ya. Background Anda tinggal Google, di dalam internet banyak sekali. Ternyata ada poin-poin seperti ini yang menarik gitu ya. Forbes tahun 2018 itu menyatakan bahwa budget leadership training itu sebesar 366 miliar US dollar per tahun. Anda bayangkan angka sebesar ini
Kalau kita ini sekitar 5.000 triliun gitu ya. Kalau jadi perusahaan itu menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di dunia gitu ya. Karena budgetnya sedemikian besar. Kemudian yang berikutnya, tetapi menurut salah satu pakar SDM, Profesor Dave Ulrich, efektivitasnya itu hanya 20%. Padahal kalau di rata-rata budget leadership training itu sekitar $1.000 per tahun per karyawan, kurang lebih 14 juta. Tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi menarik dari tahun ke tahun itu survei yang diberikan kepada CEO di dalam sebuah forum misalnya, seminar misalnya, bahwa masalah yang paling penting dihadapi para CEO adalah kurangnya kompetensi kepemimpinan para leadernya. Jangan-jangan saya, jangan-jangan Anda, jangan-jangan kita, jangan-jangan para leader di organisasi kita. Padahal budget yang dikeluarkan besar atau bahkan sangat besar. Sehingga muncullah kegelisahan, kepusingan seperti ini. Pusing karena kekurangan suksesor yang kompeten. Kita tahu bahwa sejak tahun 2000-an, menurut McKinsey, ini adalah the war of talent. Kalau apalagi sekarang perusahaan startup yang banyak bermunculan, pasti saling berebut talent-talent yang baik gitu ya. Tetapi kok kurang? Kenapa? Padahal leadership development banyak sekali dilakukan. Kemudian berikutnya, kompetensi yang dimiliki para pemimpin yang sudah mengikuti leadership development, kok gitu-gitu aja sih? Dampaknya kurang, tidak terlihat atau tidak terasa bagi organisasi. Padahal budget spending-nya tadi yang sudah di dalam background tadi, itu besarnya luar biasa. Jadi, the big questions-nya adalah, salahnya di mana? Atau apa yang salah? Ingat tadi konteksnya dua, konteks teman-teman sebagai pemimpin, apakah sebagai pemimpin perusahaan, sebagai CEO, owner, direksi, sebagai vice president, sebagai manager, salahnya di mana sih? Perusahaan saya, direktorat saya, divisi saya, departemen saya, atau jangan-jangan nih kalau kita berkaca dalam konteks kedua, wah saya nggak berkembang, salah saya di mana? Kenapa kita mencari salah supaya kemudian kita mendapatkan gap untuk kemudian apa? Oh, we have to do something different gitu. Karena kemudian kalau kita nggak merasa nggak salah tetapi melakukan sesuatu yang sama, nanti kita akan seperti yang dibilang oleh yang namanya Profesor Albert Einstein, jadi orang gila, doing the same things again and again, but expecting different result. Pernah dengar kan kutipan itu ya? Kita nggak tahu salahnya, kita lakukan hal yang sama terus-menerus, hasilnya juga sama. Sementara kita hasilnya kok sama, kenapa nggak berbeda? Ya kita gila sih, bukan kata Eko Utomo ya, kata Mbah Einstein gitu ya. Nah, saya akan bawa ke sedikit konsep. Ini konsep yang dikembangkan oleh dua orang, Dick dan Peterson, tahun 1999. Namanya adalah INCRA pipeline. Apa sih INCRA gitu? Saya suka menggunakan singkatan-singkatan untuk memudahkan kita bersama-sama mengingat gitu ya. Jembatan keledai lah seperti pada saat kita belajar dulu zaman SD, SMP, SMA gitu ya. Dulu kalau belajar yang namanya spektrum cahaya, Mejiku Hibiniu. Oke. Kalau berbicara tentang leadership development, pipeline-nya seperti apa? INCRA. Kita mulai dari pertama. Jadi pada saat pengembangan kepemimpinan, apakah ingat tadi dalam konteks organisasi di mana kita jadi pemimpinnya, atau dalam konteks kita pribadi, itu harus mendapatkan insight. Nanti kita bahas detailnya seperti apa. Kemudian yang kedua apa? Motivasi. Peserta atau leader yang di-develop itu punya motivasi nggak sih? Terus yang ketiga, kompetensi developnya itu sendiri. Apakah proses akuisisi dari kompetensi yang di-develop terjadi dengan optimal nggak? Nah, yang menarik kemudian, real world practices. Dipraktekkan nggak di dalam kehidupan sehari-hari? Next, accountability. Ada accountability nggak dalam proses development-nya? Detailnya misalnya, kalau dalam ngomongin insight adalah
orang itu tahu nggak petanya? Diri saya itu ada di posisi di mana sih? Kemudian apa yang dilihat orang terhadap saya dalam konteks kepemimpinan ini ya. Kita bicara konteks kompetensi kepemimpinan. Kemudian yang dibutuhkan pemimpin apa? Misalnya yang dibutuhkan organisasi kepada para pemimpin di konteks VUCA sekarang adalah para leader yang agile. Harus tahu tentang itu. Gap-nya ada di mana? Sehingga mendapatkan insight, mendapatkan pemikiran. Oke, ini gap saya. Bicara motivasi, kemudian willingness to invest time and energy enggak? Yang namanya proses belajar itu pasti pusing gitu. Pasti DC, because dizziness is the sign of learning. Kalau kita belajar nggak pakai pusing, saya jamin Anda nggak belajar, Anda sudah tahu. Gitu. Kemudian akuisisinya terhadap kompetensi gimana? Apakah knowledge-nya, apakah skill-nya, apakah attitude-nya, itu prosesnya terjadi nggak? Dan kemudian yang penting adalah ada kesempatan nggak untuk menerapkan kompetensi yang diakuisisi, diimplementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari. Tadi kalau Anda ingat teman-teman pada waktu Profesor Andreas bilang bahwa banyak orang jago strategi, tetapi nggak bisa mengeksekusi. Karena apa? Jangan-jangan nggak pernah praktek ya. Bagaimana caranya kemudian bisa menjadi capable kalau prakteknya nggak pernah dilakukan. Nah, accountability apa? Pada waktu praktek, apakah langsung dia mendapatkan accountability, dia harus bertanggung jawab terhadap proses yang dia lakukan, nggak cuma uji coba gitu ya. Sehingga apa? Stres, tekanan, situasi berbeda. Apalagi dalam konteks misalnya langsung terhadap improvement di dalam pekerjaan dia sehari-hari. Nah, yang menjadi menarik adalah, coba Anda perhatikan, ingat konteksnya selalu dua, Anda sebagai pemimpin, yang pertama, dan kedua sebagai diri sendiri. Jadi proses yang terjadi selama ini, di organisasi dan diri Anda sendiri, ada bottleneck-nya enggak ya? Kalau Anda perhatikan, ini sengaja saya susun seperti ini, pengalaman saya sebagai praktisi, dulu pada waktu saya bekerja sebagai praktisi SDM, atau sekarang sebagai konsultan, coba Anda perhatikan, yang merah real world practices itu menjadi bottleneck. Kalau kita bicara tentang operational excellence di dalam proses bisnis, gitu ya, sebenarnya output terbesar dari sebuah proses bisnis itu bukan dari pipa yang terbesar, tetapi besarnya pipa yang terkecil, bottleneck-nya. Jadi kalau kita mau kapasitasnya membesar, maka apa? Kita harus streamline-kan seluruh pipa. Nah, di dalam konteks yang leadership development seringkali yang menjadi paling bermasalah apa? Real world practice-nya tidak atau kurang dilakukan. Coba Anda berkaca bersama-sama dengan kita sambil jalan gitu ya. Nah, kalau mau bagus dalam leadership development, seluruh proses tadi, IMCRA tadi, insight, motivation, competency development, real world practices, and accountability, itu semuanya harus dijalankan. Kalau separuh-separuh, apalagi cuma satu atau dua, kemudian yang tadi itu duit yang digelontorkan sudah banyak, tetapi dampaknya, impact-nya, kompetensi development-nya kecil sekali. Nah, sekarang saya akan share metode-metode yang selama ini dilakukan di perusahaan-perusahaan. Jangan-jangan ada 1, 2, 3, atau 4 metode-metode yang sudah dilakukan di perusahaan Anda, tetapi tidak diletakkan secara sistematis di dalam proses development yang sebaiknya, yang seharusnya. Assessment with IDP. Nah, ini lagi rame nih, khususnya di BUMN. Bagi Anda di BUMN, tadi ada beberapa teman di Jasa Marga, itu assessment menjadi penting banget. Zaman dulu assessment yang dilakukan lebih kepada developmental assessment. Artinya apa? Di-assess di dalam posisinya dia. Kurangnya di mana, gap-nya berapa, jadi kompetensinya apa yang harus dikembangkan. Tetapi sejak 4 tahun terakhir ini, sejak Menteri Bu Rini, untuk bisa promosi ke jenjang berikutnya, apalagi untuk promosi ke director position, itu harus bisa masuk misalnya sekian core kompetensi, harus terpenuhi. Artinya assessment for promotion. Jadi assessment sudah dilakukan belum? Menjadi salah satu metode di dalam development kepemimpinan di organisasi kita. Kemudian kedua, ada mentoring nggak? Kalau ada mentoring, pasti ada mentornya. Mentornya bisa nggak melakukan mentor dengan baik dan benar? Begitu nggak ada mentornya, ya sudah, forget it. Mentoring tidak dilakukan atau tidak ada di dalam organisasi kita. Kemudian ada sistem feedback 360 derajat nggak with IDP? Di beberapa perusahaan ini di-attest di dalam performance management system, atau bisa juga dilepas
pada waktu kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya dilakukan feedback secara 360. Nah, yang ini yang paling tradisional lah, yang paling sering dilakukan, training program with IDP. Yang paling tradisionalnya lagi adalah apa? Training program tanpa IDP. Yang penting disuruh, udah kamu training, dikirim training keluar. Atau dipanggil konsultan, training sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi nggak pakai IDP. Itu yang sangat tradisional, yang sangat membuang uang. Yang agak mending training program with IDP. Yang berikutnya ada simulation based developmental with IDP. Nah, ada simulasinya. Bisa juga bergabung dengan trainingnya simulasi, atau juga bisa dibuatkan sebuah simulasi. Pada saat misalnya dulu saya kerja di Freeport Indonesia, sebelum terjun menjadi operator eskavator atau truk betulan, ada simulasi. Ada simulasi yang sedemikian canggih. Para pilot juga menggunakan simulasi. Karena apa? Bahaya sekali kalau praktek belum terlatih secara simulasi. Nah, ada nggak di dalam organisasi kita? Kemudian ada developmental assignment, ada nggak penugasan-penugasan untuk pengembangan? Jadi memang secara sistematis di-create, dirancang, direncanakan, dan diberikan kepada para pemimpin atau pada talent-talent. Nih, dikasih tugas untuk pengembangan diri Anda. Nah, berikutnya ada eksekutif coach-nya nggak? Ada eksekutif coach-nya, otomatis ada eksekutif coach. Eksekutif coach-nya itu bisa dari dalam, internal, bisa teman-teman dari HR, bisa dari manajemennya, atau mendatangkan konsultan dari luar. Ada nggak? Kalau nggak ada, otomatis eksekutif coaching-nya, prosesnya tidak ada. Nah, kemudian ada action learning yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Apa itu action learning nanti yang kita bahas lebih dalam. Nah, pertanyaan yang paling penting yang muncul kemudian, yang sudah ada atau tidak tadi, kemudian yang sudah dijalankan di perusahaan Anda seperti apa, mana yang paling efektif. Saya nggak bisa diskusi interaktif karena waktu kita terbatas. Saya akan jump in di dalam konteks diskusi lebih banyak menggunakan asumsi ya. Tadi ada beberapa polling yang menolong saya untuk memberikan perspektif gitu ya. Nah, ini saya berikan temuan dari Higg and Peterson. Tadi udah kita bahas dari 1 sampai dengan 8. Kemudian kita lawankan. Jadi ada 2 dimensi di dalam matrik ini, di dalam tabel ini. Tipe program yang dijalankan mulai dari assessment with IDP sampai dengan action learning, kemudian leadership development pipeline-nya dari insight sampai dengan accountability, IMCRA masuk semua. Ternyata assessment with IDP itu hanya strong di insight, orang tahu gap dirinya gitu ya. Motivasinya so-so, kompetensi development-nya weak, real work practice-nya weak, accountability-nya weak. Saya jump in kepada yang sering kita lakukan, yang nomor 4, training program. With IDP ini udah ditambahin dengan IDP, ada training program, sekedar training program gitu ya, pasti lebih lemah lagi. Kalau training program with IDP, insight-nya strong, motivasinya moderate, kompetensinya, development-nya strong, karena apa? With IDP. Kalau tidak ada with IDP, ini menjadi weak, atau mentok-mentoknya adalah moderate. Kalau eksekutif coaching, nah ternyata menarik. Eksekutif coaching, apakah internal atau dari eksternal? Semua strong, kecuali accountability. Kenapa accountability-nya lemah? Karena tidak diberikan, tadi accountability adalah tanggung jawab terhadap resiko-resiko yang muncul. Beda dengan, nah ini yang paling nomor 8, action learning. Di action learning semuanya strong. Kenapa semuanya strong? Nanti kita akan paparkan. Saya akan paparkan kenapa semuanya strong.